Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan mas-mas, mbak-mbak. Nama saya Anas Nurrohman. Dan saya Andi Kurniawan. Kami adalah mahasiswa S1 Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia. Angkatan 2016. Oke, yang ada di Jogja. Ya. Kasih tahu lah ya UII. Nah, sesuai dengan judul video ini yang ada di YouTube yang teman-teman udah lihat. Jadi kami ini akan buat konten membuat kontur dengan software yang namanya Global Mapper gitu. Ya, Global Mapper. Jadi kita diberikan sebuah tugas mulia oleh dosen kita, dosen mata kuliah perancangan jalan untuk membuat sebuah jalan, dan itu harus membutuhkan kontur dulu. Maka dari itu kita harus membuat sebuah kontur menggunakan aplikasi Global Mapper. Jadi istilahnya dalam kita merancang jalan ini mungkin step awalnya lah. Iya, paling mula. Kita butuh data-data elevasi ketinggian dari permukaan muka bumi yang kita ingin Rencana. jadikan jalan kan. Ya, yang rencana kita bikin jalan. Nah, untuk yang pertama, step pertama sebenarnya kalau cuma buat kontur aja kita bisa aja langsung masuk ke aplikasi Global Mapper-nya. Tapi karena di sini dari asdos kami, Mas Ruri itu dia sudah memberikan koordinat jalan yang akan dibuat, tapi cuma titik awal sama titik akhirnya doang di. Jadi dalam kelompok kami sudah ditentukan sebuah titik awal dan titik akhir untuk membuat sebuah jalan tersebut. Betul. Dimana titik awalnya itu titik H dan titik akhirnya adalah titik I. Ya, kita sebut nama itu H sama I aja lah. Ya, biar Oke. gampang. Nah, jadi step awalnya adalah karena kita sudah dikasih koordinatnya, jadi kita buka pertama tuh Google Earth dulu. Di sini pakai aplikasi Google Earth Pro, kita buka. Sebentar. Sedikit cepat ya. Nah, agak lama ya. Apa sabar, noloha ma'asobirin. Nah, seperti ini aplikasi Google Earth. Nah, sebelumnya dalam tugas kami ini ditentukan kita harus merancang sebuah jalan yang mana lokasinya itu berada di Pulau Kalimantan, tepatnya di daerah Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Mungkin di daerah Kalimantan tuh sedang marak-maraknya pembangunan konstruksi infrastruktur negeri jalan, maka dipilihlah daerah Kalimantan Selatan, khususnya Martapura. Oke, jadi sebelumnya kan tadi sudah kita kasih tahu nih, bahwasanya kita udah dikasih koordinatnya. Nah, jadi koordinatnya itu ini, buat titik awalnya itu yang kita sebut H ini sekian, titik akhir ini sekian. Nah, jadi stepnya adalah kita tinggal tandain aja lah istilahnya kalau Ya, di sini kita pin aja. Tandain titik Nah, awal. di sini tuh ada pengaturan istilahnya koordinatnya. Nah, ini masukin aja. Sebelumnya kita kasih nama dulu. Ya, kita masukin pakai data yang udah dikasih Ya. sama asdos kita. Misalkan nih titik awal, kita namain titik awal. Titik awal, kemudian kita masukin aja dia di ini tuh sebenarnya notnya itu yang ini tuh di yang timuran, yang ini utaran, jadi langsung aja. Berapa tadi di 292725 292725 belum kepencet. 292725. Terus yang ini 9618825 9618825. Nah, kita klik OK. Nah, ini udah tinggal kita zoom aja nih. Zoom in. Nah, udah ada nih titik awal ini. Kemudian kita masukin aja selanjutnya titik akhir. Tulis titik
akhir. Untuk koordinatnya 292895. 292895. 9616691. 9616691. Ini kita namain I. Oke. Nah, ada kan? Di jalan kita sudah direncanakan akan bermula di titik awal ini di H sampai titik I. Dan kalau udah dapet koordinatnya ini tinggal di save aja. Di sini simpan tempat sebagai, kita namanya misalkan Martapura titik, save. Nah, di desktop udah ada nih Martapura titik. Langkah selanjutnya adalah kita ke aplikasi global mappernya. Di global mappernya kita buka file yang tadi udah kita kerjakan pakai aplikasi Google Earth yang menandakan atau ngasih tahu koordinat yang kita mau buat jalan tuh di mana. Tadi namanya apa? Martapura titik ya. Buka, open. Nah, ini dia udah ada. Langkah selanjutnya adalah, ini kan sebenarnya masih apa ya, putih kayak gini kan. Nah, kita harus nentuin dulu projectionnya tuh kita mau pakai apa. Langkahnya adalah yang pertama kita connect dulu to online data yang lambangnya dunia ini, kemudian kita ke Topo Maps, terus ke World Topo Maps, kemudian connect. Nah, udah mulai ada kan? Udah ada gambar kalau dari atas tuh seperti ini penampakannya. Nah, kemudian kita ganti projectionnya dengan cara kita ke tools, terus ke configure. Di sini ada projection. Nah, kita pilih yang UTM, yaitu Universal Transfer Mercator panjangannya. Jadi UTM ini sebenarnya metode grid. Dia tuh yang intinya sih buat nentuin lokasi permukaan bumi yang dia tuh dikembangkan oleh Amerika Serikat lah tahun 1940-an. Terus di sini zonanya tetap aja, terus datumnya kita pakai yang 84 W84, dan ini pastikan kita pakai yang meters. Tinggal di apply, terus oke. Nah, udah nih, selanjutnya adalah kita bikin terrain datanya. Caranya adalah pertama ke sini juga lagi, kemudian ke terrain data, terus kita pilih yang dia itu SRTM Worldwide Elevation Data yang 3 arc second resolution. Nah, ini. Kemudian connect. Nah, ini jadilah. Jadi bentukannya terrain. Nah, di terrain data ini sebenarnya kelihatan kan dari warnanya. Jadi ada warnanya. Nah, kemudian di sini ada parameter ketinggian berdasarkan warna. Jadi istilahnya kita udah bisa ngeliat lah kira-kira kasarannya aja masalah warnanya ini dengan warna seperti ini, itu dia ada di ketinggian berapa. Nah, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke analisis, terus kita pilih generate contour from terrain grid. Nah, dari artinya udah jelas kan, menghasilkan kontur dari terrain grid. Makanya sebelumnya kita butuh versi terrainnya. Kita klik.
Nah, di sini kita ada contour option. Kemudian contour interval. Nah, contour interval tuh intinya adalah dia tuh antar contour tuh mau dari satu garis ke garis satunya yang terdekat tuh mau berapa ketinggiannya. Semakin logikanya kan semakin contour intervalnya semakin besar, dia tuh semakin jauh kan jarak antar konturnya, garis kontur. Di sini kita buat 10 aja lah. Kemudian minor kontur, major kontur 10 10, sisanya sama. Lanjutnya ke contour bounds terus draw box. Nah, draw box ini konsepnya intinya kita pilih yang daerah mana yang mau kita generate kontur. Jadi bisa kita kecilin kah atau mau kita perbesar. Intinya sih kayak gitu. Misalkan kita pilih segini aja lah ya. Jebret. Oke. Thread. Nah, udah kelihatan kan konturnya. Seperti ini. Ini udah berupa kontur nih sebenarnya nih. Udah bisa dilihat nih ada konturnya. Nah, tadi yang saya bilang interval kontur itu dia tuh seperti ini nih. Jadi antara ini ke sini nih bisa dilihat ini 110 120. Jadi kalau misalkan tadi kalian makainya atau milihnya itu misalkan 20 meter, nah berarti antar sini kemudian ke sini misalkan ini 110 nih ketinggiannya. Jadi 130 seperti itu. Otomatis kan dia ketinggian 130 nggak di garis ini dong, karena di garis ini 120. Konsepnya kayak gitu sih kalau main kontur. Nah, langkah selanjutnya adalah kita analyze lagi, kemudian create elevation grid from 3D vector atau little data. Oke. Ini samain aja. Pastikan meters. Nah, sekarang kita draw box lagi. Nah, ini kita kotakin sesuai kotak yang sebelumnya kita udah draw box. Sip. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita nge-export file ini dengan cara kita buka file, kemudian di sini ada export. Yang pertama adalah kita nge-export ke vector format. Sebenarnya ini nggak ada ininya sih. Intinya kan dia nge-export kan. Dari sini kita mau jadiin sesuatu file yang nanti bisa digunakan di software yang lainnya lah, istilahnya kayak gitu. Pertama kita pakai yang vector format dulu deh. Export vector atau leader format. Terus kita pilih yang KMZ. Nah, KMZ. Oke. Set. Kita draw box lagi. Oke. Nah, kita namain Martapura. Save. Nah, terus kalau di tugas kali ini sih sebenarnya kami butuhnya tiga kali ekspor. Tadi kan udah pertama itu bentuk filenya itu KML atau KMZ. Kemudian kita butuh juga yang ngekspor dia tuh bentukannya DEM. Nah, DEM tuh yang export elevation grid format, kemudian di sini DEM. Oke. Ini kita pakai meters. Draw box lagi.
Kita namain Martapura. Save. Nah, satu lagi kami butuh file vektor format, tapi dia jenis filenya DWG. Vektor format yang ini. Tapi jenis filenya adalah DWG. Jadi ini kumpulan jenis file ya. Jadi terserah lah. Makanya tadi kan aku bilang kalau ekspor ini sebenarnya gunanya ya ngeluarin file ini ke bentuk yang terserah kalian mau pakai buat apa gitu, di aplikasi mana. DWG oke. Di Dropbox lagi, oke. Namanya sama aja semuanya, Martapura, A-nya 2. Save. Nah, ada semua nggak tiga-tiganya di desktop? Ini dem ada 1, KML KMZ 2, sama satu lagi harusnya DWG ada. Nah, ini DWG. Nah, sebenarnya udah file-file ini nanti yang bakal diproses lagi buat pekerjaan selanjutnya. Jadi stepnya sebenarnya berhenti di sini sih. Kalau misalkan cuma mau dapetin konturnya. Nah, tapi coba kita cek, kita buka AutoCAD Civil 3D ya. Karena nanti kalau step selanjutnya kami itu kita lanjutin pakai AutoCAD Civil 3D. Nah, kalau saya punya 2013. Kita open aja langsung. Open. Di desktop tadi ya. Desktop. Terus yang Martapura. Nah, ini. Jadi yang kebuka itu file DWG yang tadi udah kita ekspor. Nah, udah jadi deh. Kita udah dapet data kontur yang tadi kita udah ekspor dari Global Mapper ke file DWG. Di sini ada titik awal H. Terus di sini ada titik akhir. Nah, kalau di AutoCAD udah nih bisa ada. Terus sebenarnya ini tambahan sih, tapi ini buat make sure sih. Maksudnya untuk memastikan bahwasanya yang kita dapat tadi, yang kita udah input di Global Mapper, kita masukin ke Google Earth lagi. Apakah titiknya itu masih sama apa enggak? Ya, jadi caranya adalah tinggal kita buka file yang tadi kita udah ekspor. Jadi kan kita nge-save atau nge-export file yang berupa KML sama KMZ juga ya. Nah, ini gunanya juga buat ngebuka di sini. Tinggal buka, terus di desktop. Tadi namanya kan Martapura. Yang ini yang A-nya 2. Terus kita open. Nah, di sini juga langsung kelihatan kan konturnya seperti apa. Cara ngeceknya adalah tadi kan sebelum kita open ini ada 2 pin ini kan, tapi cuma 2. Nah, dengan dibukanya ini, dengan kita open file yang tadi udah kita proses di Global Mapper, ini dia sebenarnya ada titik lagi jadinya. Nah, ini kita pastikan apakah titiknya itu bergeser atau tidak. Kita zoom. Nah, ini tuh nggak bergeser, jadi aman istilahnya. Yang ini juga aman, masih berada di titik yang sama. Dan sekian sebenarnya video buat seperti yang tadi saya bilang, video buat
gambar kontur atau menghasilkan kontur dari Global Mapper tuh sampai step kita dapat file 3 tadi tuh. Kalau kami kan butuhnya 3, ngekspor menjadi file yang lain. Itu sudah cukup sebenarnya. Tapi buat proses selanjutnya untuk make sure atau memastikan bahwasanya file yang udah kita proses di Global Mapper itu benar, makanya butuh ngecek entah di Google Earth. Kemudian kita tadi coba buka di AutoCAD juga Civil 3D dan ternyata bisa ada. Udah sekedar itu aja sebenarnya. Sekian aja sih video dari kami, dan sebenarnya kami di sini juga masih belajar. Jadi kalau misalkan teman-teman ada cara atau alternatif lain yang lebih efektif dari yang kami kerjakan seperti ini, mungkin bisa di-share caranya di kolom komen. Dan juga kami juga minta maaf kalau misalkan ada omongan yang kurang enak atau juga kesalahan, bahkan kesalahan teknis step-stepnya mungkin ada yang salah, itu tolong dimaafkan ya. Semoga bermanfaat video ini buat teman-teman juga atau buat siapapun yang menyaksikan. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.